Istrinya bilang, belum makan ya, udah disediakan. Aku udah makan di luar. Oh ya sudah. Bapak-bapak tahu, sekedar saya sampaikan perasaan seorang wanita, Pak. Itu begitu bilang ya sudah itu ngenesnya sampai besok malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Baik, selepas itu begitu terbit matahari kita tahu ada sunnah. Ada sunnah untuk salat tadi. Ya, salat sunnah al-isyraq atau asy-syuruq. Selesai itu Nabi keluar dari masjid. Kemana pergi? Pulang. Nabi pulang. Nabi temui istrinya satu persatu. Satu persatu diketuk pintunya. Begitu Nabi datang sebagai seorang suami terbaik yang pernah dijumpai oleh seorang perempuan. Nabi senyum, Nabi ucapkan salam, Nabi tanya apa kabar, Nabi tanyakan apa kegiatannya, apa yang dilihatnya, dan seterusnya. Kadang Nabi menyampaikan nasihat ringan, kadang sekedar duduk bercengkrama. Subhanallah. Istri Nabi tidak satu, tapi semua terperhatikan. Semua wanita istimewa. Kita satu aja ngeluh gak bisa didiknya. Salah berarti, Pak. Ya, jadi Rasulullah SAW ketuk pintu satu-satu rumah istri, ditemui satu-satu. Selesai pindah lagi temui satu-satu, karena rumahnya tidak berjauhan. Kalau rumahnya berjauhan ya ini resikonya susah ya kan, paling bisa nelpon. Nabi kadang-kadang bertanya kepada istrinya, seperti cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya kepada mereka, hal indakum syai'? Lihat pertanyaan Nabi, subhanallah, lihat pertanyaannya. Hal indakum syai'? Apa kamu punya sesuatu? Nabi tidak nanya, ada makanan enggak? Ada sesuatu enggak? Sesuatu. Dalam bahasa Arab kata syai' nakirah pula. Nakirah itu tidak definitif, tidak ada alif lam nakirahnya. Syai' nakirah. Sepele, sesuatu yang sepele. Apa saja. Karena syai' itu sesuatu yang tidak definitif. Jadi apa saja. Sepele. Kadang-kadang Aisyah pernah bercerita, Ummu Salamah pernah bercerita, kadang-kadang mereka mengatakan, kadang-kadang istri yang menjawab tidak ada ya Rasulullah. Kalau tidak ada, Nabi bilang, idzan ana shaim. Saya puasa. Jadi begitu Bapak Ibu, tolong urusan makan disederhanakan. Ada ya dimakan, enggak ada ya puasa, selesai gitu loh. Hari ini gara-gara budaya kuliner, makan menjadi rumit buat keluarga muslim. Bukan sekedar apa menunya, tapi bagaimana cara menyajikannya. Akhirnya di kita ini makan kalau nggak gitu nggak ada nikmatnya. Apalagi menunya udah macam-macam menunya. Mari kita sederhanakan cara makan kita, Pak. Ayo, saya khawatir, Pak. Karena itu akan mendidik anak-anak Anda, membuat makan itu menjadi rumit. Padahal makan tuh oleh Nabi disederhanakan. Ada saya makan, nggak ada yang nggak makan. Puasa ya puasa. Bahkan Nabi mengatakan, hal indakum syai'. Kata syai', sederhana aja, nggak ada ya sudah. Suatu hari Rasul datang ke rumah istrinya. Kali ini Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita. Begitu datang, Rasulullah SAW ditawari kali ini, bukan Nabi SAW ketika itu juga bertanya, hal indakum syai', apa ada sesuatu? Ternyata kata Aisyah, ya Rasulullah,
Uhdiyalana his. Kita dikasih hadiah oleh seorang sahabat itu his. His itu makanan, korma dicampur dengan tepung dengan apa jadi his. Enak makanannya. Ya, kalau ke Mekah, Madinah Bapak Ibu bisa tahu. His. Dan his itu termasuk makanan kesukaan Nabi SAW. Tuh Pak. Sampai makanan yang Nabi sukai itu Masya Allah gizinya Pak. Anda tahu daging kambing? Ya, Nabi bagian mana yang paling Nabi suka? Al-katif. Katif. Nah, katif. Di apa namanya nih? Lengan bagian atas. Di sini ada ahli daging nggak di sini? Tanyakan pada ahli daging, Pak. Apa hebatnya daging di bagian itu dibanding bagian yang lain? Subhanallah. Jadi yang disukai Nabi pun bukan sederhana, ya. Rasulullah SAW ketika mendengarkan kalimat Aisyah, ya Rasulullah kita dikasih hadiah his, dan his itu aku simpan untukmu. Karena Aisyah tahu ini kesukaan suaminya. Nabi SAW mengatakan, yaudah, sini bawa sini. Padahal tadi saya sudah niat puasa. Nabi batalkan puasa sunnahnya. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan, kecuali ada udzur syar'i, yang betul syar'i. Tapi puasa sunnah boleh dibatalkan untuk hal yang lebih penting, yang wajib. Nabi SAW mengatakan saya dibatalkan puasa sini, saya makan. Ambil pelajarannya, Bapak Ibu dirahmati Allah, terutama para ayah, dan saya mewakili para ayah meminta maaf pada para ibu. Bu, minta maaf saya Bu, mewakili para suami, karena saya juga suami dan ayah. Minta maaf kadang-kadang bahwa bapak ini kan, begitu pulang kerja udah capek, ya udah malam, pamannya ada makanan di rumah, istrinya bilang belum makan ya, udah disediakan, aku udah makan di luar. Oh ya sudah. Bapak tahu, sekedar saya sampaikan perasaan seorang wanita Pak. Itu begitu bilang ya sudah itu ngenesnya sampai besok malam itu. Kadang-kadang gini loh Pak, Anda jangan sepelekan. Ada makanan di meja makan kita. Itu makanan untuk sampai di meja makan. Itu bisa jadi persiapannya sudah 2 minggu itu. Betul Bu? Suatu hari seorang istri ingin menyajikan makanan yang paling dicintai suaminya. Maka dia mulai cari resep baru. Resep apa yang baru? Dia browsing dulu di internet, cari masakan. Oh, dibanding-bandingkan dulu. Habis itu telepon temennya, Jeng aku mau masak gini, SMS lagi. Ini kok kurang apa enggak ya rasanya? Oke. Persiapannya lama itu Pak. Terus nanti ke pasar nyari bahan, nggak ada pula di pasar satu, pindah ke pasar yang lain. Dia masak seharian, dia masak Pak. Ini agak ini sedikit ya. Hiperbola sedikit. Jadi lama itu untuk sampai makanan di meja makan itu subhanallah, itu melibatkan waktu, tenaga, hati dan cinta. Enggak gampang Pak. Begitu pulang tahu-tahu suaminya bilang, aku udah makan sama teman-teman di luar. Ya Allah, makanya saya minta maaf nih Bu, mewakili para suami. Para ibu mohon maafkan kami, kadang-kadang laki-laki nggak punya rasa. Yang beginilah kami diciptakan Allah SWT kan. Jadi mohon dimaafkan. Insya Allah mulai malam ini kita akan belajar Bu. Sentuhlah makanan itu, makanlah itu, ucapkan kalimat yang mulia. Siapa yang masak nih? Aku yang masak. Luar biasa istriku ya kan. Subhanallah ya kan. Masalah rasanya nggak jelas itu nomor sekian Pak. Iya, loh, nggak boleh menghina makanan kan. Ini Rasulullah SAW memberikan penghargaan Pak, karena makanan itu di hati seorang wanita nggak gampang Pak, nggak seperti di hati laki-laki. Laki-laki simpel-simpel aja, udah gampang itu Pak. Berbeda Pak. Lihat Aisyah dikasih hadiah his, nggak dimakan, ingat suami. Suami makan di luar sama teman-temannya, nggak ingat istrinya. Aisyah makan, ingat suaminya. Mau makan nggak jadi, disimpan nunggu Rasul datang. Dan Nabi memberikan penghargaan, subhanallah. Bahkan Nabi puasa sunnah hari itu Nabi batalkan agar dia bisa menyenangkan istrinya, karena ini makanan hadiah, bukan sekedar sesuatu yang dimakan, tapi ini adalah pemberian hati dari seorang istri Pak. Indah bukan? Makanya kalau mau belajar parenting jangan dari yang lain, dari Nabi. Belajar parenting sama orang kafir ya kan, teori barat, semua teori macam-macam. Belajar sama Rasul Pak, terbukti istri tidak satu, anak tidak satu, cucu tidak satu, tapi keluarga paling bahagia di muka bumi sampai ke akhirat nanti. Mari kita belajar sama Rasulullah SAW ya, sampai urusan makan Nabi ajarin.